Nah, coba nanti pakai papan tulis kayaknya susah ya. Jadi sekarang kita akan coba untuk langsung ya praktekin apa yang kita maksud tadi semua. Gimana cara kita narik support, gimana cara kita narik resistance, gimana cara kita nentuin entry dan exit point. Nah, lu mau di modal apa, Bro? Mas. Ya kurang lebih ini ya tampilan kita kalau mau ngapa-ngapain ya begini. Nah, oke, sekarang coba tarik support dan resistance-nya. Monggo. Nggak lihat melalui candlestick, kenapa masih ada di gampang lihatnya pakai apa ya? Oh, selera Pak. Kalau saya lebih suka bar. Soalnya gimana ya? Ini sih selera ya. Kalau bar kelihatan harga open sama close-nya gampang kalau saya ngeliatnya. Close ngadep kiri, open ngadep kiri, close ngadep kanan. Kalau candlestick kan gimana sih ya? Kalau kebanyakan atribut pusing ngeliatnya. Kalau gini kan plain sekali kan. Cuma kalau memang kebiasaan menggunakan candle ya gunain candle. Oh enggak. Ini cuma soal kebiasaan aja. Mata melihatnya lebih enggak apa ya, lebih enggak banyak corak-coraknya gitu. Banyak amat Bro. Ini kurang lebih semua garis-garis support dan resistance. Tapi kalau kita bilang dari emas kemarin ini ya barnya pergerakan sehari. Berarti kurang lebih kalau ngeliat kayak gini, oke lah. Kita akan nyari harga untuk buy. Kita akan nyari harga untuk buy. Karena wah ini panjang juga sih. Oke, kita bilang kemarin pergerakan harga naiknya kencang. Jadi simpelnya, kita bilang harga kemarin naik, setelah itu close di atas. Ini kan close di atas nih, closing price-nya. Selama masih close di atas, kita akan ikut nge-buy. Cuma tinggal nyari entry point untuk buy. Entry point untuk buy, kita akan cari yang support atau kita akan mencari support yang nggak melebihi candle sebelumnya. Itu dulu satu. Jadi berdasarkan candle sebelumnya ini kita cari titik supportnya untuk menentukan entry point untuk buy. Itu support jauh semua. Nah kalau kita bilang kasat mata gitu ya, kita sudah ada support di sini garisnya. Iya, tapi kan bisa aja batasan di atas, di tengah atau di bawah itu apa 50% atau gimana? Oke. Bisa ke depan mungkin Pak. Oke. Misalnya ini kan diasumsikan bahwa tadi close-nya di atas, ya kan? Ini kan maksudnya kan close yang kemarin kan? Ya. Nah, kriteria ini di atas itu apa? Misalnya dia di sini, apakah masih consider di atas?
dia di sini apakah dia masih consider di atas. Jadi apakah batasannya itu ada 50% dari satu bar ini 50% di sini, di atas ini consider tutup di atas. Pertanyaannya itu. Terima kasih. Sebenarnya gampang aja itu Pak. Kita tinggal lihat aja. Ya. Pertama patokan acuan dasarnya, kita tinggal melihat candle terdekat sebelumnya, gitu. Misalkan ini high, ya ini kebetulan ini udah kelihatan, gitu kan, close high, gitu. Nah di sini ini ada, nah di sini ini kita bisa bilang ini resisten, gitu kan. Ini resisten. Nah kemudian ini di sini juga ada, gitu kan. Ini patokan selanjutnya. Jadi gampangnya kita melihat kalau ini close-nya misalkan di bawah 50 dari ini, ya kan, ya kita gampang aja ini close di bawah, udah kayak gitu loh ya. Tapi kalau kita melihat misalkan, jadi nggak usah pakai hitung-hitungan, kita cuma lihat aja, gitu loh, ya, gitu. Dengan patokan kita melihat di candle sebelumnya, gitu. Nah. Ini kenapa saya kasih banyak garis seperti ini. Ini sebenarnya support resisten yang gampang dilihat, gitu loh, ya kan. Ini resisten, gitu kan. Ini kenapa? Jadi ini di sini adalah tujuan saya di sini adalah ngasih gambaran yang gampang dilihat aja, mana support dan resisten, gitu loh, ya kan. Ini kan jangan gampang lagi. Ini kan resisten. Gampang kan, kayak gitu kan. Jadi kita nggak usah pakai indikator, kita nggak usah pakai hitungan, gitu loh. Ini juga resisten, gitu kan. Ini juga resisten. Ini support, ini area support, gitu. Ini support, gitu. Jadi ini tujuan saya di sini cuma ngasih gambar gampang aja, gitu, melihat, gitu. Gitu. Kalau ini dia baru naik, ya kita tinggal tunggu di sini. Terus saya udah gitu aja. Ya. Gitu, jadi gampang-gampang aja. Kalau dia nggak jadi naik turun, ya udah nggak tungguin aja di sini, area sini. Gitu, jadi sih gampang aja dasarnya gitu Pak. Gitu. Oh maaf, udah nanti ngomongnya. Ya. Oke, ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi garis-garis semua ini tujuan saya adalah untuk melihat secara gampang aja mana support, mana resisten, gitu kan. Ini kebetulan ini terlihat jelas, gitu. Ini resisten, ini support, ya. Ini support, ini juga di sini masih ada, masih kecil, gitu kan. Jadi gampang, gitu loh. Jadi nggak usah pakai indikator macam-macam, nggak usah sampai penuh indikator ini semua. Saya ada temen, gitu kan, ini penuh. Ya gimana mau OP, gitu. Harganya nggak kelihatan, nggak kelihatan, gitu kan. Gitu, ya. Ya, gitu. Gitu kan, warna-warni lagi gitu. Gitu. Ya. Jadi apa? Simpelnya adalah kita misalkan sekarang kalau di sini kita bablas naik, ya udah kita tungguin aja di sini. Kayak gitu. Atau ini gagal naik misalkan turun, ya udah ditungguin aja di support. Gampang aja. Gitu. Dasarnya seperti ini. Jadi nggak usah pakai macam-macam indikator yang warna-warni. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Kalau kayak gini seperti ini, gimana OB-nya Pak? Kita menjadi titik baik. Nah, kenapa baik? Karena mau baik. Kalau kemarin break dari itu Pak. Ini Ya. Hari ini baik Pak. Ya. Kita ngasih sinyal pun, ya kita ngasih sinyal hari ini itu pun baik, gitu loh. Ya. Nggak makan propos. Kalau baiknya itu di sini ya. Nah, saya udah tahu kenapa. Karena ini ketika jadi gini, kapan aja. Kenapa orang giliran misalkan kadang harga itu kayak tahu gitu ya. Kita buy gitu kan. Nah, ya. Kenapa tadi saya
pasti. Oh, apa? Nah, kenapa tadi sudah bisa baca gitu kan, ibu bayinya pasti dia sini kan? Karena ini pas naik, gitu loh. Semua orang, ya kan? Ini berdasarkan pengalaman saya selama 5 tahun lebih gitu kan. Ketika harga naik, ya pasti baik. Turun pasti share. Kenapa? Karena nggak tahu dasarnya mana itu support dan resistance, gitu loh. Gitu. Maka pasti orang-orang di sini banyak yang ketarik dulu. Kenapa? Saya mau coba ya. Ya nanti saya jemput ya di mana. Kurang lebih itu kan, ini kan kemarin berdasarkan candle kemarin dia membreak resistance yang di sini. Karena kita kan strong resistance dari sini kan kemarin. Dia di break. Dan setelah di break, close-nya masih di atas resistance. Inilah sampai tegak ya di atas. Oke, setelah close di atas, kita otomatis sekarang cari entry untuk buy. Cari entry untuk buy, oke, satu ada entry point di sini. Satu lagi ada entry point di sini. Mana yang lebih strong? Tinggal cari down ya. Setelah kita pilih mana yang lebih strong, pertimbangan kedua yang tadi. Kalau misalkan anggap aja di sini yang lebih strong, risk-nya segini kita bisa terima atau enggak? Sementara kalau ini patokan kita, ini at least dia nggak boleh nge-break low-nya harga kemarin. Kalau dia sampai di break, berarti dia ngejar support berikutnya. Sampai sini lah kita bilang. Oke, sampai sini. Kalau kita ambil buy di sini hari ini, toleransi kita untuk loss sebanyak kurang lebih 93 poin. Tapi kalau misalnya kita ambil buy di sini, toleransi kita untuk loss hanya 48 poin. Ya udah. Seberapa besar kita bisa toleransi? Hah? Ya. Jadi setelah pertama kita tentuin mana yang lebih strong. Selanjutnya toleransi loss-nya kita bisa terima atau enggak? Ya jangan trading. Jadi kebanyakan memang selama ini itu, makanya tadi saya bilang harus siap loss. Artinya kita tetap pasang stop loss kayak gitu. Floating terus gimana? Hah? Floating aja. Floating minus terus. Aku bisa tidur. Saya masih cuma dia cuma perkaranya, Pak. Nah, kalau dari sini untuk kita, ya, ini berhubung masih ingat di kepala banget, yang lebih strong ini yang di 93, yang lebih strong. Dan kalau melihat kayak gini, confirm kita akan pasti buy sekali, buy habis, karena udah ini strong support, toleransinya untuk loss dikit, sementara untuk kita profit, ya tinggal hitung sendiri lah. Paling nggak kita mau ngejar mana? Ngejar sampai sini, oh udah, ya oke, hampir 1/2, worth it dong. Selama risknya worth to trade, ya udah masuk. Udah, gitu dong cara tradingnya. Udah. Jadi ini benar-benar apa ya? Ya balik lagi semua cuma soal menghitung risk sama soal menghitung probabilitas. Udah. Yang lain kita malah nggak mau tahu. Kalau kita tahu kita pusing. Jadi kita bilang apa sih yang bikin psikologi kita gampang rusak? Omongan orang. Ya, oke, satu omongan orang. Kedua tadi segudang teori. Ketiga mungkin ada sinyal-sinyal yang dikasih broker. Semua broker kasih sinyal. Sebenarnya tujuan broker adalah merusak psikologi si trader. Kalau kita ngomong fair, saya dari kacamata trader. Saya menganggap broker itu tugasnya merusak psikologi para nasabahnya, merusak psikologi para tradernya. Dengan dikasih sinyal, dikasih ini, dikasih itu, ya. Tapi kalau tidak begitu, ini karena saya trading sendiri. Kalau kita balikin, waktu saya pertama kali ngomong ke teman saya, lu bisa trading nggak? Enggak.
Bisa. Cukup lu ikutin semua signal yang ada. Yang penting stop loss sama taking profitnya pasangin. Udah bisa trading, nggak perlu bisa analisa. Dan sampai detik ini profit. Jadi kalau kita bilang signal yang dikasih sama broker, ya kita boleh tes ketajamannya seberapa, akurasinya. Dari at least misalnya kita hitung dari 100 signal 60 profit itu udah 60% loh success rate-nya. More than enough. Kenapa nggak ikutin signal dia tiap hari tanpa intervensi sedikit pun? Karena yang mengeluarkan signal itu kemungkinan besar analis. Analis biasanya dalam menganalisa jauh lebih tajam dibanding seorang trader. Trader sometimes ada insting yang main. Ada apa sih? Ya ada apa ya gitu, kepekaan dan ya insting lah. Sementara analis dia cuma bicara, oke dari sisi market begini, technical begini, berita fundamental begini, selesai. Tanpa ada emosi yang terlibat dia. Jadi kalau kita ikutin analisanya para analis, asalkan kita benar-benar ikutin top taking profitnya sama stop lossnya, kemungkinan besar sebenarnya malah profit. Saya nggak tahu, saya sendiri belum pernah coba. Tapi teman saya profit udah 5 bulan, hanya ngikutin signal, nggak ngerti trading sama sekali. Jadi kalau kita bilang orang yang ngerti trading sama sekali, mayoritas malah profit. Kita saat pertama kali mulai trading, profit nggak? Enggak, ya apa sebenarnya? Loh. Ya kalau gitu bukan kita dong kita. Jadi basically kita bilang apa sih yang merusak psikologi? It's when you think you know the market. Saat kita pikir kita tahu market mau kemana, itu saat psikologi kita susah. Itu saat kita overconfidence. Itu saat kita nggak bisa terima loss. Karena kita saking yakinnya, saking tahunya ini market mau naik ini, nggak mungkin turun punya. Ya kita ngerasa tahu market mau kemana, akhirnya ya begitulah endingnya. Market mau kemana kita nggak akan pernah tahu. Jadi kalau kita udah berpikir kita tahu market mau kemana, ya udah, say goodbye. Pasti. Karena kalau kita bilang, oke, market kita tahu market mau naik, udah buy at will tanpa pasang stop loss. I'm the man without stop loss. Ya udah, bye. Gitu. Karena market yang suka marketnya lah mau kemana lah. Belum kalau lagi para spekulan lagi pada kerja. Nah iya, yang kayak gitu jangan dilawan. Para spekulan mah udah nggak ada obatnya, jangan dilawan. Melawan itu cuma bisa pakai stop loss. Tapi biasanya stop loss yang dikejar. Stop loss dikejar tergantung brokernya. Makanya saya males. Satu tergantung brokernya, yang kedua tergantung stop loss poinnya itu. Misalkan, oke, tadi kita bilang kita mau ambil buy di sini, lalu kita tentuin stop lossnya di sini, ya kan? Ya, saya maunya stop lossnya di sini aja, jadi kejar ya jangan kaget. Emang harga akan selalu mengejar support resistance. Yang dikejar ya harga support. Kalau kita pasang stop loss di atasnya yang kena, itu bukan brokernya. Emang marketnya ngejar harga support. Dari harga support masih ada lagi disebut false break. Kayak kemarin Euro double top. Euro double top kan dikasih false break dulu kan 30 poin. Saat false break 30 poin banyak orang, wih gila ini mah naik lagi nih. Bye. Kita malah average sell lagi. Sell and wheel. Tapi false break 50 poin kita anggap ya Euro false break biasa 50 poin lah. 50 poin masih oke lah, masih kalau loss ya nggak bikin kere gitu kan. Ya udah, kita sikat lagi malahan. Dan sampai sekarang masih ambles. Masih ambles. Pak mau tanya kalau dampaknya news pengaruh nggak ya Pak untuk naik turunnya ini? Oh, pasti ngaruh. Tapi kalau kita dampak news pengaruh nggak sih ke harga? Pengaruhnya sangat besar. Makanya kita ambil simpelnya news ini adalah booster. Dia udah kayak jetnya. Dengan misalkan kita lihat ini, kok loko nggak ngejar nih support nih.
tahu-tahu malam-malam dikasih news yang bisa tahu-tahu menjadi support sini. Tapi uniknya kan ataupun lucunya ataupun ya mistisnya lah, kenapa dia berhenti? Di suatu titik dia berhenti. Dan titik itu kalau kita tarik garis, nggak taunya support atau nggak taunya resistance. Jadi walaupun ada news, tetap entah kenapa lah, kita nggak mau cari tahu lagi akan berhenti di titik support atau titik resistance. Jadi kita bilang news akan mengikuti teknikal atau teknikal mengikuti news. Kita nggak mau ambil tahu dan kita nggak mau ambil pusing. Yang penting kita tentuin entry point di mana, stop loss point di mana, exit point di mana, selesai. Dan kita nggak tergantung, oh kalau market lagi market Aussie berarti gimana, market Jepang berarti gimana, market Europe berarti gimana. Kalau kita tentuin harga, ya udah, kita nggak pernah peduli lagi sesi apa. Karena ada orang yang teorinya segudang-gudang tuh, oh kalau ini, kalau apalagi nih, saya pernah nih pisang baru kira-kira 3 bulan lalu saya diprospekin sama salah satu marketing dari broker. Bilang, wah Pak, sekarang enak dari emas. Setiap pagi emas baru buka, Bapak langsung bayar aja, dijamin untung. Emas itu tiap pagi bergerak 50 poin Pak. Setelah itu baru turun, gila. Ya udah kita cuma bisa senyum dong digituin. Sama juga, saya juga pernah di prospek, jadi di emas juga hitungannya adalah 3 candle. Jadi 3 candle naik, daily itu sell, 3 candle daily turun, kita buy. Ya seperti itu ya. Jadi apalagi itu? Jadi forex jangan disama-samain sama ngecak kartu. Oh tiap pagi naik dulu, habis naik dulu sekian poin, habis turun. Enggak. Nanti giliran kebagian turun lebih kencang, baru dari dalam kabut. Paniknya keluar lagi. Yang penting kita bayarin. Yang penting kita udah tahu batasnya di mana, range-nya di mana. Yang untuk hari ini, untuk hari ini kita bilang range adalah di sini sampai tinggian ini. Masih masuk sampai sini lah, sampai 15 range-nya hari ini. Ya, 93 sampai 15 sampai sini. Ini kan cuma 200 poin. Low cost hari ya 200 poin. Ya. Paling nggak range hari ini di sini. Pak, Bagian berarti kemarin waktu ngambil keputusan sell di GDP itu bukan gara-gara nanti ada news nih kurang lebih seperti ini dia akan turun, bukan ya? Bukan. Memang lagi mau turun ya? Pak. Sekali lagi diulang, Pak. Oke, diulang Pak. Jadi keputusan tim kemarin untuk nge-sell di GDP itu bukan karena ada estimasi, ada news yang akan menjatuhkan harga sterling, bukan Pak ya? bukan. Memang dia di sistemnya di situ untuk kita tunggu ya, memang ditungguin di situ. Karena sebelum ada news pun kan kita udah pasang sell limitnya. Iya. Sell limit udah ada di situ sebelum ada news, dan saat ada news, ya udah ada news. Itu malah saya pengen tahu Pak, mau ada news. Oh ya udah mau ada news. Yang begitu kita nggak ini sih, nggak terlalu worry. Selama ada stop loss ya nggak terlalu worry mestinya. Yang worry kalau lagi pasang stop loss. Dan setelah dia turun jauh, ambil posisi buy, itu apa karena ada keputusan range sudah tercapai kita mau ambil price-nya, itu ya Pak ya? Ya. Betul itu ya. Dan lagi ya satu lagi Pak, support gitu aja. Gitu. Oh, support Jadi sudah iya, tercapai. jadi kemanapun itu misalkan harga misalkan belum tercapai atau sudah kena, ya kan? Dia kalau naik atau turun, yaudah kita tungguin aja gitu loh. Kalau naik dia nyampe resisten ya kita bisa OP lagi seperti itu. Kalau turun dia sampai support ya kita bisa OP lagi gitu. Jadi ya biarin coba sekarang mereka aja mau kemana gitu loh. Kita cuma tinggal nungguin aja gitu. Oke. Oke, ya Bu. Oke. Oh, sebentar. Pak mau tanya, ini
seperti itu. Jadi kita tahu harga kemarin kan gitu. Tapi kalau kasusnya harga tiba-tiba naik bikin new high seperti itu, yang kemarin itu 13 berapa itu saya lupa, nggak kelihatan dari sini. Itu atas lagi, yang akhirnya orang banyak floating di situ. Ya. Nah itu kan close sebelum harga pertama buka, udah close kan itu. Kemudian cara menghitung kita, jadi kita kalau nanti terjadi harga bikin top baru yang sebelahnya itu nggak ada panjang, itu nariknya gimana? Bikin support resistance-nya. Dari ini. Ya, kalau misalkan harga baru sampai di situ, belum sampai turun dan seterusnya. Kalau mungkin bagi Anda gampang kan gitu, tapi kalau saya orang baru trading, saya tetap akan tanya. Kalau seperti itu berarti kita tetap ke belakang lagi. Iya. Ini kan oke, anggapnya berarti cuma sampai sini dong. Iya. Kalau sampai sini kan kita oke, ini nggak ada nih, di sininya nggak ada temennya, dia nggak ada cat. Seperti ini kan yang mungkin. Ya kan? Ini taruh di sini. Iya. Oh, begini. Ini. Ya. Nah, kalau gini kan bingung, support resistance di mana? Karena nggak ada temennya. Ya. Ya. Kita cari terus di belakang. Temennya banyak di belakang. Oh gitu. Iya. Jadi semua cuma benar-benar bersama price history. Kalau misalkan itu dipraktekkan dengan harga yang sebelum situ, karena kan kita kan baru ya, jadi nggak terbangnya nggak seperti bapak-bapak ini. Tapi seandainya kasusnya seperti itu, cara membuat support resistance-nya gimana? Mohon diberikan contoh. Terima kasih. Ini, oke. Misalkan di sini lah ya. Di sini kita mencari support resistance. Berarti kita cari ya semua support atau semua resistance. Terus sorry sebelumnya. Ibu bisa menarik support resistance atau enggak? Ada yang gini, ada yang gini. Asumsi Oke. enggak deh. Kalau gitu pertanyaannya saya ganti. Ibu tahu support resistance atau enggak? Tahu. Oke. Simpelnya kan apa ngomong support resistance? Ini lah kalau benar belum ngomong itu berbeda. Ini bisa langsung eksekusi. Iya. Ada satu titik di mana apa ya, harga itu dia baik itu harga high atau harga low saling ketemu. Itulah support resistance. Ibaratnya kayak gini. Oke, ini kan harga high. High sampai sini berhenti. High sampai sini berhenti. High sampai sini berhenti. Ini berhenti. Ini jadi resistance. Tapi kalau kita iseng, kita lihat mundur, ya, di yang tadi ini pasti ada yang dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Kalau kan kita bawah ke atas kan, bawah ke atas jadi resistance kan. Kalau kita mundurin, pasti ada yang dari atas ke bawah dan sampai sini stop. Tuh. Ya, sini dia stop. Mundurin lagi. Selalu akan ada terus. Di sini stop, sini stop, sini stop. Padahal kita naik dari sini depan kan tadi kan? Ya itu. Jadi at some point dia akan selalu berhenti. Yang akhirnya nggak jauh-jauh, cuma berhentinya ya karena support atau karena resistance. Mau sebesar apapun newsnya. Yang penting kita juga pasti peka terhadap news. Oke, katakanlah kalau lagi news non farm payroll, jangan nyari 200 poin kalau mau non farm payroll. Dengan paling nggak kasih kira-kira harus ini, wah ini bisa 300 sampai 500 poin nih. Tapi tetap dia akan berhentinya di support resistance juga. Jadi fundamental itu penting untuk kita tahu range yang berbeda saat ada news. Dia nggak akan range normal kalau lagi ada news. Itulah kenapa kita juga ada tim fundamental. Jadi itu sebagai informasi aja untuk kita mencari support resisten baru gitu aja ya. Gitu. Misalkan di malam nih, misalkan ada news gitu kan. Kalau emang ibu merhatiin news gitu kan, kita udah siap-siap ini. Kalau naik ya sampai berapa batasnya?
resisten gitu kan. Kalau turun ya berapa turunnya support udah gitu aja gitu. Pak, nanya lagi satu, selain untuk mencari support dan resisten, selain tarik garis, ada cara lain nggak? Ada. Misalnya pakai rumus kan? Hah? Misalnya kan melihat dari F2 itu kan ada open close high gitu-gitu kan, yang pakai apa itu rumus mencari support resisten, yang cari pivot point-nya itu kan. Misalnya kalau Bapak kan udah sangat peka sekali ngelihatnya, kalau buat saya sih saya kan nggak peka nih supportnya di mana, resistennya di mana. Ada cara lain nggak? Ada. Ibu ada internet nggak? Ada. Oke, Ibu buka 10 website yang ngasih support resistance. Kalau support resistance harganya sama semua, itulah support resistance Bu. Maksudnya yang ngasih daily signal gitu. Maksudnya yang ngasih apa daily signal gitu bukan? Ya enggak, semua broker ataupun semua institusi lah. Ada yang sifatnya education, ada yang sifatnya dia signal, ada yang sifatnya daily outlook. Tapi kesamaan dari mereka semua, mereka ngasih support resistance. Kalau signal kan dia tentuin entry point dan exit point. Berlaku. Tapi kita sih nggak tahu. Kalau kita sih nggak berlaku sih bagi kita. Iya. Soalnya itu rata-rata itu. Iya. Harga tengah istilahnya itu. Iya. Enggak. Iya. Bagi kita loh ya. Tapi ada sebagian orang di luar sana, ya mereka pakai. Ya, jadi kan kalau kita kan justru kita lupain semua teori. Kita benar-benar make it simple. Yang kita anggap gak guna, kita nggak mau ingat-ingat di kepala. Ada pertanyaan dari sebelah. Dan kenapa kita begitu? Simple lah. 3 tahun kita begitu, untung ya udah. Kita nggak mau ambil pusing. Pertanyaan dari sebelah. Ya, kayaknya ke sebelah ini. Enggak pertanyaan aja pertanyaan. Dari ruangan sebelahnya mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Atau Bapak Ibu langsung. Oh ada, sebentar. Silakan tidak ya. Dari sebelah. Coba kunci. Saya Joshua Pak, yang saya mau tanyakan sedikit di luar dari teknikal ini, yaitu bagaimana menyikapi dari margin yang dimiliki oleh para trader. Artinya kami tidak tahu berapa deposit yang dimiliki oleh John Powell, tapi kami tahu berapa deposit yang dimiliki oleh kami. Kira-kira gitu ya, setiap investor pasti tahu depositnya dan itu pasti berbeda. Maka pasti logisnya leverage yang digunakan itu artinya posisi dengan margin yang digunakan itu pasti berbeda. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara mengalokasikan dana atau mengalokasikan posisi terhadap deposit yang dimiliki oleh tiap-tiap trader? Terima kasih. Oke Pak, kalau soal dana kita berapa, memang sebenarnya jadinya nggak akan berpengaruh, karena kan kekuatan dana masing-masing orang berbeda-beda. Tapi kalau kita perhatikan, itu yang akan kelihatan dari John Paul adalah toleransi loss dan toleransi lossnya lah utama, risknya. Berdasarkan risknya kita bisa mulai memperhitungkan kita harus minimum berapa. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya nanti memang abis ini akan kita bahas sebenarnya. Even kita udah menguasai metode trading pun, itu kita sebenarnya masih ada satu yang masih kurang, dan justru hal yang terpenting, yaitu risk management. Risk management kita yang kita gunakan, kita itu hanya menggunakan 2-5% margin per trade. Tapi kalau untuk open position, open margin yang digunakan, kita toleransi sampai 20%. Jadi, misalnya kita bilang, katakanlah equity kita 10.000. Dari equity 10.000, berapa banyak lot yang kita gunakan? Kita hanya menggunakan 0,2 sampai 0,5 lot. Itu padahal equity 10.000 loh.
Tapi karena metode kita average, sometimes kita bisa averaging, dan itu averaging yang kita batasin total margin yang kita gunakan hanya mencapai 20%. Dan drawdown risk kita juga 20%. Jadi andai kan total margin yang kita gunakan sudah mencapai 20%, dan drawdown yang sudah mencapai 20% juga, itulah di situ akan kita cut semuanya. Karena kita nggak bisa toleransi lebih dari itu, nggak worth it lagi jadinya. Nah, sementara di account kita yang satu lagi, account corporate, itu kita malah menggunakan total margin use hanya 10%. Karena ini ya udah lebih inilah, lebih kita bilang risknya lebih gede. 1/40 kalau risknya kita mainkan. Jadi dari berdasarkan risk management kita mungkin bisa saling disesuaikan juga sama para copier. Kita menggunakan 2-5% margin, ya samain. Settingan lotnya terserah mau disamain, terserah enggak sih sebenarnya. Cuma begitulah risk management kita. Kita hanya menggunakan 2-5% margin selalu itu per trade. Kenapa 2-5? Kalau kita lihat range-nya jauh, misalkan kita lihat range-nya, anggapnya kita ambil buy di sini. Ini range untuk loss-nya jauh nih. Confirm kita coba akan pakai 2%. Tapi kalau misalnya kita mau ambil buy-nya di sini dan toleransinya jauh lebih sedikit kan, toleransi loss-nya. Kita bisa gunain 5% lot-nya. Jadi semua berdasarkan risk doang. Semakin kecil risknya, biasanya kita emang kita siapin, kita siap cost-nya berapa. Soalnya yang kita jadi pertimbangan utama kita sebelum ambil trade, kita siap loss berapa. Udah. Dana itu kita siap loss, tinggal hitung. Oke, kalau ini 5%, oke lah masuk. Oke, wah ini jauh, 2% aja. Itu. Ini tapi ini kita bilang ini sih dia account corporate lah, kita ngakuinnya semua. Sama yang dia karena skap nih. Dia karena saya juga begitu. Oke, gimana Pak Joshua? Ya. Mungkin untuk beberapa mengerti Pak, tapi untuk yang lain mungkin kurang bisa menangkapnya. Tapi singkat kata begini Pak, kalau saya punya depositnya minimal $500 Pak. Kalau kopi John Paul ideal nggak Pak? Kira-kira gitu Pak. Apakah 500 sudah ideal ataukah harus $1.000 atau kalau 1.500 atau berapa Pak? Yang kalau misalnya kami maskap kopi klub John Paul dengan 0,1. Terima kasih. Pak, kalau saya jawab bukan berarti saya bertanggung jawab kan? Pak, kalau saya boleh jujur, Salah satu faktor penyebab banyak orang loss itu menggunakan minimum deposit. Dengan dana yang minimum kita nggak usah ngomong jauh-jauh di trading lah. Kalau saya bilang, kalau saat ini di Senayan City tiba-tiba dompet saya hilang dan di kantong saya cuma ada uang 50.000, udah rusak psikologi saya. Diajakin teman makannya saya mikir langsung makan berapa duit di sini? Lalu pulang taksi, aduh berapa duit lagi nih? Akhirnya kita serba nggak berani apa-apain. Hilang uang dikit aja udah worry-nya minta ampun. Itulah sebenarnya sampai kita pernah ngomong secara frontal itu bunuh diri karena minimum deposit kita bilangnya. Jadi kalau gunain minimum deposit sih sangat-sangat kita nggak recommended. Jangan gimana ya? Kalau dengan modal seminim mungkin maunya untung sebanyak mungkin, ya ini gimana ya, mimpi. Dan itu pasti nggak siap loss. Ya itu nggak siap loss.